Selamat pagi kepada Bu Cici dan teman-teman. Perkenankan, saya Aranda Yogi Nugroho ingin mempresentasikan materi terkait dari advantage dan disadvantage dari public relation. Lalu saya akan menjelaskan mengenai corporate advertising dan juga publicity. Yang pertama, public relation ini sendiri atau PR ini memiliki keuntungan, yaitu credibility. Karena apa? Karena dengan public relation ini, yang dimaksud dan yang dituju itu tidak merupakan direct selling atau promosi yang secara langsung, sehingga pasti merupakan pesan-pesan dan berita-berita yang kredibel dan valid seperti itu. Dan yang selanjutnya, untuk public relation ini sendiri, rata-rata tidak memerlukan biaya yang cukup banyak karena tujuannya memang hanya memberikan informasi, flow dari informasi itu sendiri mengenai suatu brand atau suatu topik seperti itu, sehingga tidak membutuhkan biaya yang lebih mahal. Yang selanjutnya, menghindari kekacauan. Kenapa? Karena dari public relation ini bertujuan untuk memberikan announcement atau pemberitahuan penjelasan di awal, ibaratnya seperti klarifikasi seperti itu, sehingga tidak akan adanya yang namanya misinformation. Dan selanjutnya, lead generation. Kenapa? Karena seperti contohnya untuk brand-brand atau misalkan produk-produk yang berhubungan dengan teknologi itu nanti akan bisa menyampaikan informasi-informasi terkait teknologi termutakhir atau informasi-informasi yang penting yang aktual itu akan bisa lead terhadap publik atau audiens. Yang selanjutnya ability to reach specific groups. Jadi dari PR ini memiliki kemampuan untuk reach dari spesifik audiens. Kenapa? Misalkan suatu produk itu untuk meningkatkan awareness-nya dia menulis dalam blog atau artikel di suatu media seperti itu. Dan tentunya dengan media yang tertentu dan yang spesifik akan mengundang dan akan dicari oleh orang-orang yang mencari sesuai dengan keyword dari artikel itu. Jadi langsung secara spesifik, tidak general seperti itu. Dan yang terakhir adalah image building. Dengan adanya public relation ini atau ibaratnya dalam bahasa Indonesia adalah humas ini, tentunya ini akan secara perlahan dapat membentuk image dari suatu brand atau produk itu. Karena memang dari PR ini sendiri tidak bias terhadap direct selling, tapi lebih terkesan dan memiliki kesan untuk menyebarkan informasi seperti itu. Contohnya adalah yang saya sampaikan di video ini atau di presentasi ini, yaitu Wawanesa Insurance. Di sini Wawanesa Insurance itu menyampaikan PR mereka itu melalui poster penyampaian bahwa Wawanesa ini setelah mendapatkan atau telah mendapatkan penghargaan sebagai highest customer satisfaction among auto insurers in California, dan di sini dia hanya menyampaikan pesan saja seperti itu, bukan untuk mengiklan seperti itu. Selanjutnya, mengukur bagaimana efektivitas dari public relation ini. Ternyata ada ilmuwan, yaitu Mark Weiner dari Australia, dia menyampaikan beberapa metode untuk bisa mengukur efektivitas dari public relation ini. Yang pertama dengan cara media content analysis. Media content analysis adalah sesuatu cara untuk kita bisa menganalisis apa sih tren-tren yang ada di masyarakat, apa sih yang bisa kita summarize dari apa yang sudah di-share di berbagai media dan platform seperti itu. Lalu bisa dianalisis untuk mengetahui efektivitasnya seperti itu. Yang selanjutnya survey research. Ini adalah lebih ke arah quantity. Quantity dari seberapa banyak, quantity dari bagaimana informasi dari public relation atau PR ini tersampaikan kepada masyarakat, audiens seperti itu, dan diukur secara kuantitatif, secara nominal angkanya itu. Dan yang selanjutnya marketing mix modeling, yaitu untuk mengukur efektivitas dari PR ini, tentu dapat menggunakan marketing mix model ini untuk bisa istilahnya menganalisis bagaimana efektif atau tidaknya si bahan public relation ini seperti itu. Yang selanjutnya, saya ingin menjelaskan mengenai publicity. Publicity ini adalah suatu hal substansi dari public relation itu, tapi publicity ini dan public relation itu hal yang berbeda. Yang pertama, public relation itu adalah suatu hal yang diprogramkan, yang disusun, yang dirancang dari A sampai Z akan bagaimana. Sedangkan untuk publicity itu hanya dalam bentuk shortnya atau pendeknya seperti itu. Salah satu contoh yang bisa saya sampaikan terkait publicity ini adalah misalkan ada beberapa majalah atau misalkan
koran atau media online itu mempublish suatu hal yang sesuai dengan ranah bidang media mereka. Contohnya di sini adalah publisitas tentang terobosan daya tahan bola golf akan jauh, mempromosikannya tidak dilaporkan oleh majalah golf seperti itu. Dan selanjutnya adalah penghargaan Car and Driver untuk Car of the Year, mencerminkan persepsi majalah tentang kualitas mobil yang dipilih. Dan yang terakhir mungkin kita dapat ketahui bahwa salah satu produk handphone atau smartphone yang terkenal yaitu Samsung pernah terdapat sebuah kasus di mana salah satu seri dari HP Samsung itu sendiri meledak seperti itu karena baterainya, dan hal ini langsung menurunkan pamor dari merek Samsung itu sendiri. Dan ini semua adalah yang dinamakan publicity. Publicity lebih ke arah dengan suatu hal yang diangkat di publik atau topik yang diangkat di majalah atau di koran seperti itu sebagai headlines dan sebagai ibaratnya contohnya adalah breaking news seperti itu. Selanjutnya saya ingin menceritakan atau men-sharingkan mengenai the control and dissemination of publicity. Ini adalah bagaimana kita mengontrol atau mengurus bagaimana publicity itu tidak salah arah seperti itu. Contohnya ketika publisitas menjadi berita, hal itu tentu dilaporkan oleh media. Terkadang terlepas dari upaya yang dilakukan oleh perusahaan. Terkadang apa yang diliput oleh media itu belum tentu oleh keinginan dan oleh rencana dari suatu perusahaan. Sehingga dalam ini organisasi itu perlu bereaksi terhadap potensi ancaman yang diciptakan oleh berita tersebut. Sayangnya untuk kita mengabaikan berita-berita yang di-share oleh media itu tidak akan membuat hal itu menghilang, tapi kita perlu klarifikasi seperti itu. Mungkin di sini saya ingin menyampaikan contoh, yaitu ketika di negara Amerika Serikat, kala itu pernah ada informasi terkait berbahayanya apel-apel yang dijual di pasaran karena mengandung alar chemical atau bahan kimia yang bisa diberitakan bisa menyebabkan kanker seperti itu. Sedangkan di Amerika itu untuk buah apel adalah buah yang sangat favorit. Bahkan untuk di sekolah-sekolah itu sebagai menu lunch anak-anak kecil juga seperti itu. Sehingga serentak akibat dari berita yang ditayangkan di media itu akan membuat penjualan dari berbagai produsen apel atau distributor apel di Amerika Serikat ini menurun. Tetapi dengan adanya kontrol dari dissemination of publicity ini, salah satu brand apel yaitu Treetop berhasil untuk meredakan dari bagaimana isu ini mengancam pasar mereka seperti itu. Nah, beberapa kali Treetop ini menyampaikan publicity atau informasi untuk mengkontrol berita yang buruk itu. Seperti contohnya yang saya sampaikan di presentasi ini, Treetop apple juice at Treetop 100% pure means 100% safe. Dan di sini bahkan Treetop ini menyampaikan informasi-informasi bahwa produknya ini itu telah mendapatkan jaminan dan telah dicek secara saintifik oleh ilmuwan dan pihak-pihak lab yang terkait, dan mereka menyampaikan bahwa mereka itu menghasilkan apel atau buah apel yang aman untuk dikonsumsi dan tidak mengandung kimia alar ini. Dan terbukti kampanye ini berhasil, komunikasi pemasaran ini berhasil untuk meyakinkan konsumen bahwa produk ini tuh aman, dan secara tidak langsung langkah ini membangun kembali kepercayaan dari Treetop dan juga konsumen setia dari Treetop ini. Ini adalah salah satu contoh keberhasilan untuk mengkontrol dissemination dari publicity ini. Yang selanjutnya, publicity ini ternyata memiliki advantage dan disadvantage seperti itu. Publisitas atau publicity ini menawarkan beberapa keuntungan seperti credibility dari berita, nilai dari value dari berita itu, dan komunikasi word of mouth yang signifikan dan sangat cepat, serta persepsi yang juga didukung oleh media, which is media itu adalah suatu hal yang harus kredibel sehingga meyakinkan oleh masyarakat dengan publicity itu. Tapi ada kekurangan juga seperti lack of control, timing, dan accuracy. Kenapa? Karena apa yang diberitakan oleh media atau publicity ini tuh
akan kurang dari kontrol dari pihak yang diberitakan seperti itu. Si perusahaan atau brand atau produk itu tidak bisa mengontrol apa yang disampaikan oleh media karena itu secara independently disusun oleh media terkait liputan suatu produk atau barang. Yang selanjutnya timing. Contohnya adalah seperti ini. Ada media entertainment yang mempublish isu-isu bahwa suatu label rekaman atau artis itu telah apa namanya akan mempublish album baru seperti itu. Tapi kan dari pihak label atau artis ini sendiri sebenarnya belum ada keinginan bahwa hal ini harus disampaikan sekarang gitu. Sehingga ada terjadi miss terkait timing sehingga mungkin akan membuat tidak nyaman dari pihak yang dirugikan karena dia merasa ini adalah waktu yang tidak tepat untuk disampaikan, tapi sudah disampaikan oleh media dan media itu mendapatkan informasi dari sumbernya sendiri dan yang tidak sesuai dengan timing dan rencana ini tentu akan merugikan juga. Yang selanjutnya accuracy. Kenapa? Tentu apa yang disampaikan media itu belum tentu diklarifikasi juga kepada kita sumber yang disorot seperti itu sehingga kebenaran dari berita yang disampaikan itu belum tentu benar juga seperti itu dan ini merugikan juga terhadap merupakan kerugian juga dari publicity. Yang selanjutnya, saya ingin menjelaskan mengenai corporate advertising. Sebenarnya, corporate advertising ini sama halnya dengan apa yang saya jelaskan tadi terkait publicity ataupun public relation. Namun, corporate advertising ini lebih ke arah bagaimana suatu firm atau perusahaan secara overall si company itu ingin terpublish, ingin tersampaikan, ingin teriklankan seperti itu. Jadi, lebih ke uh, whole dari company ini itu ingin sampaikan kepada audiens atau masyarakat. Namun corporate advertising ini memiliki beberapa kekurangan karena apa yang disampaikan dari iklan dari corporate advertising ini tuh memang secara keseluruhan bukan produknya. Contohnya yang saya sampaikan di sini adalah Toyota. Di sini ada materi public relation dari Toyota itu sendiri. Dia ingin menyampaikan mengenai visi misi atau mungkin value-value dari Toyota itu secara company as in company bukan dari produknya mobil tertentu. Kekurangannya apa? Yaitu salah satunya adalah konsumen itu belum tentu tertarik dengan bentuk iklan ini. Kenapa? Karena yang disampaikan ini secara whole dari company itu bukan dari produk yang mereka inginkan dan terkadang kita sebagai masyarakat atau konsumen itu belum tentu ingin tahu mengenai informasi perusahaan secara lengkap terkait visi misi perusahaan, value dan segala macamnya. Yang selanjutnya ini adalah bentuk pemanjaan diri yang mahal dari suatu company. Kenapa? Tentunya dalam membuat corporate advertising ini company menginginkan image yang sangat baik dan informasi yang sangat bagus, hasil video atau iklan yang estetik yang membuat image dari company ini tuh mahal seperti itu. Tentunya hari ini membutuhkan dana yang besar juga, sedangkan sebenarnya tidak terlalu efektif untuk meningkatkan penjualan dari produk mereka seperti itu, sehingga bisa disebut sebagai iklan perusahaan ini termasuk adalah langkah yang buang-buang uang seperti yang saya sampaikan di sini. Dan yang paling unik adalah yang tentu akan menjadi blacklist dari si company itu adalah dengan disampaikannya corporate advertising secara lengkap ini akan menimbulkan persepsi yang kurang baik dari masyarakat. Kenapa? Tertanam di dalam masyarakat bahwa ketika perusahaan ingin menaikkan image-nya, meninggikan image-nya, akan membuat orang-orang itu bertanya-tanya, kenapa nih perusahaan giat untuk menyampaikan value-nya atau iklan perusahaan secara besarnya bukan produknya, membuat masyarakat bertanya-tanya, apakah perusahaan ini sedang dalam masalah sehingga mereka harus melakukan pencitraan atau citra yang giat terhadap perusahaan itu atau terhadap company-nya itu seperti itu sehingga akan menjadi hal yang bumerang juga bagi si perusahaan itu. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan mengenai beberapa tipe dari corporate advertising. Nah, dari corporate advertising ini ternyata nggak cuma satu atau dua, ternyata ada banyak. Yang pertama itu ada general image or positioning ads, ada sponsorship, ada recruiting, dan ada generating financial report. Yang pertama, saya ingin menjelaskan mengenai general image or positioning ads. Mungkin di sini lebih ke arah general dari corporate advertising. Memang bertujuan untuk mengiklankan dan menjelaskan si company ini secara lengkap, secara detail, secara whole seperti itu.
Dan yang selanjutnya sponsorship. Setelah kita ketahui banyak sekali ada event-event di dunia ini seperti Olympics dan juga mungkin Asian Games. Nah, biasanya untuk company-company atau brand yang support itu terkadang mereka bukan mempromosikan produk mereka dalam acara itu, tapi biasanya juga dari company itu menyampaikan company profile mereka. Misalkan ada Toyota, Toyota itu menyampaikan iklan berupa visi misi perusahaannya yang dikemas dalam bentuk estetik pada pariwara Olimpiade seperti itu. Akan ada segmen time untuk perusahaan-perusahaan atau brand ini yang menyampaikan company profile-nya secara whole, secara general besarnya, bukan dari produknya. Ini yang disebut dengan sponsorship, saat company-company ini mensupport beberapa event-event besar dan dia mendapatkan segmen time di situ, seperti itu. Yang selanjutnya recruiting. Nah, recruiting ini contohnya seperti yang saya sampaikan di sini, di iklan McDonald ini ada tulisan we don't hire Turks, Greeks, Poles, Indians, Ethiopians, Vietnamese, Chinese, or Peruvians. Nah, di sini itu adalah iklan recruiting dari McDonald's seperti itu, dengan istilahnya gimmick-gimmick versi McDonald's yang tentunya mudah untuk menarik perhatian seperti itu. Recruiting ini contoh lain adalah mungkin bagaimana pihak dari company ini ingin menyampaikan iklan bahwa mereka sedang ingin meng-hire karyawan-karyawan seperti itu. Ini salah satu tipe dari corporate advertising. Dan selanjutnya adalah general financial support. Ini adalah salah satu hal yang uh, utama juga dalam suatu perusahaan. Kenapa? Dengan adanya corporate advertising yang bertipe generating financial support ini, mereka dapat menyampaikan posisi kondisi dan keuangan mereka seperti itu, sehingga hal ini dengan tujuan untuk ingin mengundang masyarakat atau pihak-pihak investor untuk menginvestkan dananya kepada si perusahaan ini seperti itu. Dan yang terakhir, contoh yang saya sampaikan di sini ada dari Whirlpool. Di sini corporate advertising mereka itu ingin menyampaikan bahwa perusahaan ini akan ingin membantu mengurangi poverty atau kemiskinan yang ada seperti itu dengan iklan yang visual yang disampaikan seperti ini. Sekian dari saya, terima kasih, akan dilanjutkan oleh teman saya.